Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kana min qablu lafi dhalalin mubin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, serta Allah memberikan kepada kita jalan dakwah melalui aktivitas di dunia pendidikan, aktivitas yang mendidik, aktivitas yang membina bibit-bibit unggul, bibit masa depan, bibit yang akan mengubah dunia ini menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah berada di dalam jalan dakwah ini sampai akhir hayat kita, sampai Allah membalas semua ikhtiar kita, pengorbanan kita, aktivitas kita menjadi pahala yang besar dan ditempatkan kita di surga kelak. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya akhir zaman. Yang kami hormati jajaran pengurus Yayasan Al-Muntas Pontianak, rekan-rekan guru dari mulai unit TKIT, SDIT, SMPIT, dan SMIT Al-Muntas Pontianak, dan barangkali juga orang tua siswa yang menyaksikan siaran langsung ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini mendapatkan berkah dari Allah SWT. Kami ingin mendiskusikan, ingin menyampaikan tentang potensi kita pada bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai pendidik. Tentu kita tahu bahwa bulan Ramadan kali ini adalah bulan Ramadan yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini kita dihadapkan dengan kondisi mencekam karena penyebaran virus corona. Dan berbeda dengan tahun sebelumnya, kita bisa leluasa untuk beraktivitas, kita bisa keluar rumah, kita bisa berada di tempat kerja, kita berada di mana-mana saja secara tenang tanpa perlu ketakutan. Namun pada tahun ini kita menyaksikan bahwa kita harus berkumpul di rumah untuk mengamankan diri agar tidak tertular virus corona. Tentu saja kalau kita perhatikan bahwa situasi di bulan Ramadan ini seperti kita menghadapi kerugian besar. Kita tidak bisa tarawih di masjid, kita tidak bisa sholat fardu di masjid dan sebagainya. Kita menganggap bahwa ini adalah sebuah kerugian besar, sebuah musibah yang akan mengganggu keoptimalan kita dalam menjalankan ibadah puasa. Namun di balik itu, tentu kita patut mengingat firman Allah yang berbunyi innamal usri usra. Sesungguhnya di balik kerugian itu ada kemudahan. Sesungguhnya di balik musibah itu ada kemudahan. Barangkali di mata kita bahwa bulan Ramadan di tahun dengan penuh dengan cobaan penyebaran virus corona ini, kita tidak akan mampu mendapatkan capaian ibadah seperti tahun-tahun sebelumnya. Sehingga ketika kita berada di rumah, kita menjadi terbatas aktivitas ibadah kita. Namun di balik itu coba kita renungkan. Bisa jadi pertama, bulan Ramadan tahun ini adalah yang pertama dan terakhir. Artinya bahwa kalau kondisi virus ini akan pulih, maka kita akan pulih kembali seperti Ramadan sebelumnya. Artinya konsentrasi kita di rumah tidak akan terulang kembali seperti saat ini. Kita akan kembali
sibuk di tengah Ramadan dengan pekerjaan yang dulu pernah kita keluhkan. Kenapa tidak waktu di bulan Ramadan kita diliburkan dari aktivitas pekerjaan, sehingga kita bisa fokus ibadah, sehingga kita bisa mengoptimalkan semua amalan-amalan di bulan Ramadan. Ternyata pada tahun ini Allah memberi peluang itu, sehingga kita bisa berkumpul di rumah, baik secara pribadi ataupun kita bersama dengan anggota keluarga lainnya. Tapi mungkinkah situasi ini akan berulang di tahun yang akan datang? Tentu tidak ada yang bisa menjawab. Tapi kalau pada akhirnya bulan-bulan ke depan virus ini bisa diatasi, maka dipastikan kita akan kehilangan momen pada tahun ini bulan Ramadan di rumah. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini coba kita akan merenung apa yang bisa kita optimalkan, apa yang bisa kita perbaiki, apa yang bisa kita tingkatkan di bulan Ramadan ini, sehingga satu bulan ini yang kita lebih dihindari dengan kesibukan-kesibukan luar, kita bisa dapat mencapai tujuan daripada bulan Ramadan itu. Rekan-rekan guru yang dirahmati Allah SWT, saya berkali-kali sering mengingatkan pada kita bahwa tujuan pendidikan kita ini bukan sekedar pelajaran, tapi lebih dari itu. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, maka kita diingatkan Allah pada surah Al-Baqarah ayat ke-30. Di situ Allah menunjukkan kepada kita bahwa diciptakan manusia itu adalah di muka bumi untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi pemakmur. Karena dengan manusia inilah Allah mentakdirkan kita untuk memimpin dunia ini. Kemudian kita hubungkan dengan surah Al-Baqarah ayat 110, bahwa kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Bahwa yang dimaksud dengan Al-Baqarah ayat 30 itu adalah yang dihubungkan dengan surah Al-Imran ayat 110. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yaitu orang Islam. Mengapa mesti orang Islam? Karena dengan agamanya ini mampu menjawab semua perjalanan dunia ini, kemudian pengelolaan dunia ini dengan berlandasan pada kehendak Allah SWT yang diterjemahkan dalam surah Al-Quran. Oleh karena itu, bagi kita bahwa tujuan menghadirkan pemimpin, menghadirkan sosok yang mampu mengembalikan dunia ini kepada fungsinya di hadapan Allah SWT adalah kewajiban kita sebagai seorang da'i. Sebagai seorang pendidik tentu harus memikirkan ini agar peran kita di tingkat walaupun kecil di dunia ini, di tingkat wilayah tertentu, tapi sangat berarti untuk mengembalikan fungsi ini ke depannya. Oleh karena itu, di tengah kita memahami ini, maka kita membawa energi ini kepada situasi kita menjalankan tugas pendidikan. Bahwa anak-anak yang masih belia, yang masih hijau, yang masih putih dihadirkan kepada kita dari mulai TK, dari mulai SD, dari mulai SMP, dari mulai SMA. Itu merupakan potensi besar bagi masa depan dunia ini. Kita harus tahu bahwa mereka akan menjadi apa ke depannya. Sudah digaris bawahi bahwa mereka harus menjadi khalifah, mereka harus menjadi pemimpin, dan mereka harus membawa agama ini menjadi pembimbing bagi fungsi mereka menjadi pemimpin. Inilah yang harus kita bangun dalam persepsi, dalam paradigma kita dalam mengelola pendidikan di Yayasan Al-Mumtaz. Mengapa kita harus memikirkan tentang pemimpin?
Di dalam Al-Quran banyak dihadirkan tentang istilah pemimpin. Begitu urgennya pemimpin ini, sehingga di Al-Quran disebutkan berkali-kali. Dan kita memahami bahwa pemimpin inilah yang mampu mengembalikan situasi yang buruk, situasi yang zalim, situasi yang tidak ideal kembali kepada situasi yang lebih ideal, situasi yang lebih baik. Hanya dengan hadirnya pemimpin. Oleh itu ketika kita menatap masa depan, maka kita harus mikir mulai sekarang bahwa anak-anak yang kita didik itu akan menjadi orang, akan menjadi para pelopor, akan menjadi para pemimpin. Dan secara nubuah kita akan menjalani masa itu ke depannya. Oleh itu kita patut merenung bahwa potensi keislaman itu besar sekali untuk membangkitkan itu kembali. Di dalam Al-Quran diulang-ulang bagaimana resep-resepnya untuk kita bisa menghadirkan, mendidik anak sehingga kemudian menjadi pemimpin. Kita tentu ingat bahwa Nabi Muhammad telah mendidik para sahabat pada zaman dahulu, 15 abad yang lalu. Dan kita ingat sekali, dari 10 as-sabiqunal awalun ada 7 yang menjadi pemimpin. Yang 3 itu syahid. Jadi didikan Rasulullah kepada para sahabat itu mampu menghadirkan potensi pada diri mereka menjadi pemimpin. Yang 3-nya menemui syahid. Yang 7 berhasil menjadi gubernur rata-rata. Dan tidak ada yang tidak memiliki pemberdayaan. Tentu kita harus mempelajari rumus-rumus dalam Rasulullah mendidik para sahabat, sehingga bukan sekedar pengetahuan tentang Islaman, tapi juga kepada kemampuan dirinya menjadi pemimpin, kemampuan dirinya untuk menyelesaikan problematika umat. Kita tarik ke zaman yang lebih dekat dengan kita, yaitu sejarah yang tidak pernah kita hilangkan inspirasinya, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau menjadi pembukti daripada nubuah Rasulullah. Dalam hadis disebutkan bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan oleh panglima yang sebaik-baik panglima, dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Ini adalah ratusan tahun hadis Nabi disebutkan oleh Rasulullah, dan banyak para sahabat yang berlomba-lomba untuk membuktikan bahwa nubuah itu jatuh pada dirinya. Namun demikian belum terwujud hadis itu. Baru kemudian pada zaman Muhammad Al-Fatih itu terrealisasi. Sesungguhnya sebenarnya bukan kehebatan semata dari Muhammad Al-Fatih. Karena Muhammad Al-Fatih itu adalah sebuah proses panjang yang pada akhirnya pada zaman Muhammad Al-Fatih itulah puncak daripada titik Allah memberikan kemenangan. Namun pada sebelumnya, generasi-generasi sebelumnya, ya, kondisi-kondisi untuk mewujudkan syarat pemenangan itu sudah ada. Kita lihat bagaimana sebenarnya hadis ini menunjukkan kualitas yang terbaik, ya. Panglima-panglima yang terbaik dan pasukan adalah pasukan yang terbaik. Pada suatu saat penaklukan itu hadir pada hari Jumat, Muhammad Al-Fatih mengumpulkan semua pasukannya, kemudian bertanya kepada pasukannya untuk memilih siapa yang akan menjadi khatib dan siapa yang akan menjadi imam sholat Jumat. Pasukan yang selamat ataupun yang terluka itu hadir. Kemudian satu persatu Muhammad Al-Fatih bertanya kepada pasukannya, siapa yang sejak lahir tidak pernah meninggalkan, siapa yang sejak baligh tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu.
sejak baligh tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau kita lihat usia baligh dengan anak-anak yang kita didik, mungkin usia-usia kelas 5-4 SD, atau mungkin juga ada yang baru baligh di usia SMP. Berarti pada masa-masa itu sejak baligh itu ditanya oleh Mu'arrafati, siapakah di antara kalian yang sejak baligh tidak pernah meninggalkan sholat waktu? Dan ternyata semua pasukan yang selamat walaupun masih terluka itu tidak ada yang menyanggah, artinya mundur dari barisan. Berarti pasukannya itu adalah pasukan yang sejak baligh telah terbiasa melakukan sholat 5 waktu. Bagi kita berbeda ya. Sejak baligh kita mungkin karena kondisi keluarga, mungkin kita tidak ditekankan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian masih banyak pasukan yang siap untuk diarahkan menjadi khatib ataupun imam sholat Jumat. Pertanyaan kedua kemudian, siapa yang sejak baligh tidak pernah meninggalkan sholat rawatib yang sifatnya adalah qobla dan ba'da? Dan ternyata ada beberapa pasukan itu mundur, berarti pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib. Sholat 5 waktunya lulus, tapi sholat sunnah rawatib ini ternyata ada yang tidak melaksanakannya. Sebagian atau lebih itu pada mundur. Masih banyak ya yang untuk mendapat satu posisi di khatib Jumat ataupun posisi kedua di imam sholat Jumat, ternyata masih banyak. Kemudian ditanya lagi pada para sahabat, pada pasukannya, siapakah yang sejak baligh tidak pernah meninggalkan sholat qiyamul lail? Dan kita menyaksikan dalam sejarahnya, ternyata semua pasukan itu mundur, tidak tersisa sedikit pun. Yang ada cuma satu berdiri tegap. Dan siapakah itu? Ternyata yang bertanya, yaitu Muhammad Al-Fatih. Mu'arrafati tidak pernah meninggalkan qiyamul sejak baligh. Sejak usia, kalau kita bandingkan dengan usia sekolah, adalah anak SD. Yang menarik sungguhnya bukan di situ yang akan menjadi perhatian kita, tapi ada dua ya. Yang pertama adalah bagaimana anak yang baligh itu bisa dilatih, bisa terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu, sholat sunnah rawatib, kemudian qiyamul lail. Ini tidak mungkin tumbuh dengan sendiri dari anak kecil yang tidak mengerti apa-apa kecuali disuruh, kecuali berasal dari asuhan orang tuanya. Bisa jadi juga orang tuanya ini terdidik sejak kecil, sejak baligh sudah terbiasa sholat 5 waktu sejak baligh dan seterusnya. Jadi ini bukanlah sejarah satu generasi, tapi adalah bergenerasi-generasi sebelumnya. Dan memang kemenangan itu tidak bisa cukup dengan satu tahap. Kemenangan itu harus melalui sekian tahap. Walaupun di situ ada yang selamat, ada yang terus berjuang, kemudian juga ada yang gugur di tengahnya. Keluarga yang menghasilkan anak yang mampu sejak baligh sholat 5 waktu, sholat sunnah rawatib dan qiyamul lail, ini adalah sebuah keluarga, bukan, kalau bahasa kita, bukan keluarga sakinah mawaddah warahmah saja yang sering menjadi pemahaman kita ya. Ini adalah sebuah dakwah, sebuah keluarga dakwah, sebuah keluarga karaoke, sebuah keluarga pergerakan, bukan sekedar keluarga yang memandang suami istri, anak untuk menjaga komunikasi, menjaga hubungan biar harmonis. Tapi ini adalah keluarga yang lepas dari itu dan kemudian mereka mampu berkontribusi lebih kepada masyarakatnya. Ini tidak akan kita dapati
Kalau dalam keluarga hanya sebatas sentimental pada materi, sentimental pada keharmonisan sebaik, tapi tidak memasuki pada wilayah dakwah. Karena wilayah dakwah itu juga bisa menumbuhkan patriotisme, kepahlawanan dan sebagainya. Nah, jadi itu yang pertama yang kita lihat, bibit dalam pendidikan di keluarga itu sudah terakar di masyarakat Utsmani ketika itu. Dan yang unik adalah biasanya orang yang miskin, orang yang kekurangan paling memiliki kelebihan dibanding orang yang mampu, orang yang kaya, orang yang memiliki segala-galanya. Tapi namun dalam hal ini dibuktikan, sejarah Islam membuktikan bahwa kerajaan sultan, anak sultan ternyata lebih dibanding rakyatnya. Nah, Muhammad Al-Fatih dididik sejak kecil oleh keluarganya, oleh ayah ibunya. Itu sholat 5 waktu sejak baligh, melakukan sholat rawatib sejak baligh, kemudian melakukan sholat qiyamul lail sejak baligh. Dan inilah potensi yang besar yang kita perhatikan dalam keluarga. Namun dalam kaitan ini kita ingin melihat juga pada sisi lainnya dalam hubungan kita sebagai seorang pendidik ya. Walaupun Muhammad Al-Fatih sejak lahir dididik oleh keluarganya, ternyata juga untuk menjadi orang yang lebih berdaya ke depan, menjadi pemimpin, ternyata tidak bisa lepas dari sentuhan guru. Tidak bisa lepas dari sentuhan ustadz. Ada 2 guru yang diminta oleh ayahnya untuk mendidik Muhammad Al-Fatih. Dan salah satu daripada gurunya ini adalah memiliki nasab dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, gurunya ini mendidik segala hal ilmu yang akan menjadi bekal bagi Muhammad Al-Fatih menjadi pemimpin. Karena apa? Karena dalam obsesi kerajaan itu adalah mewujudkan hadis nubuah Rasulullah tentang penaklukan Konstantinopel. Nah, pada titik yang terakhir ini, peran gurunya ini menjadi sangat urgen sekali. Bahkan pada cerita yang kita saksi dalam sejarah, ketika proses penaklukan Konstantinopel itu juga dilakukan, tidak lepas dari peran guru. Di medan tempur itu Muhammad Al-Fatih menggempur benteng, ternyata juga gurunya mengikuti di lapangan tempur. Dan pada saat kritis, gempuran sudah mulai berkurang tapi benteng belum ditaklukkan, kemudian Muhammad Al-Fatih menemui gurunya untuk bertanya kenapa belum berhasil menembus benteng. Pada saat Muhammad Al-Fatih menemui gurunya, ternyata gurunya itu dijaga oleh pasukan Muhammad Al-Fatih sendiri. Namun Muhammad Al-Fatih ketika ingin masuk ke dalam tenda gurunya, itu dihalangi oleh pasukannya. Padahal itu adalah anak buahnya, itu adalah pasukannya. Muhammad Al-Fatih adalah pemimpinnya, tapi kemudian dilarang. Sempat bersetegang, tapi kemudian Muhammad Al-Fatih bisa memasuki tenda. Dan ketika beliau memasuki tenda dan melihat apa yang dilakukan oleh gurunya, guru dalam keadaan sujud, bergetar badannya, menangis, dan mengadu kepada Allah. Nah, inilah peran guru kepada anak didik yang perlu kita renungi dalam sejarah. Walaupun kita mengajarkan tentang pendidikan umum juga, ya, guru Muhammad Al-Fatih juga mengajarkan tentang ilmu-ilmu umum, tapi juga mengajarkan tentang ilmu-ilmu agama juga yang menjadi prioritasnya. Nah, kita dalam pendidikan di lingkungan Al-Mumtaz juga terinspirasi dengan ini. Sehingga di dalam bulan Ramadan ini yang barangkali bisa kita renungkan adalah bahwa kita menginginkan bahwa anak didik kita ini menjadi sosok-sosok baru ke depannya yang mampu merubah daerah kita, merubah negara kita,
merubah bangsa kita dan dunia bahkan dengan sentuhan-sentuhan tangan kita. Kita akan menyaksikan pada saatnya nanti, apakah dengan umur kita atau tiada. Yang penting adalah bahwa cita-cita kita, sentuhan kita menjadi orang yang berguna bagi masyarakatnya, bagi agamanya. Dan tentu saja ini menjadi amal jariah kita. Oleh itu, agar kita dapat mengoptimalkan, agar mengoptimalkan peran-peran kita dalam mendidik ini, maka kita kembali untuk mengingat dalam surah ke-62 yang tadi dibacakan pada ayat 2, yang artinya dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah as-sunnah. Dan sungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam keadaan sesat dan nyata. Bagi pendidik, bagi guru di lingkungan Al-Muntas, ada 3 kapasitas yang tidak boleh kita lepaskan satu sama lain dalam kaitan kita mengelola pendidikan anak-anak kita. Yang pertama adalah kita memiliki tugas untuk membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Kita mentaklim, kita mentaklim anak didik kita, membacakan ayat-ayatnya, baik ayat kauniyah ataupun ayat kauliyah. Bagi rekan-rekan guru yang memiliki kemampuan mengajar matematika, tidak cukup hanya mengajarkan matematika matematika saja, tapi juga harus dibumbui, diberikan ruh, diberikan sesuatu yang menjadikan pelajaran matematika itu hidup sebagai sebuah dorongan bagi kedepannya. Begitu juga mengajar tentang geografi, mengajar tentang biologi, mengajar tentang fisika, dan sebagainya pelajaran-pelajaran ada di TK, kemudian sampai SMA IT, itu harus mampu menjangkau aspek ru'yah daripada anak-anak kita. Apa yang bisa kita dapatkan dari anak TK tentang ru'yah? Dengan mengajarkan pada mereka aspek-aspek yang bisa mereka tangkap, itu akan menjadi bibit bagi mereka untuk berkembang ke depannya. Yang kedua adalah mensucikan mereka, mentazkiyah. Yang pertama adalah mentaklim, yang kedua adalah mentazkiyah. Jadi seorang guru itu harus memiliki kapasitas mentaklim dan juga memiliki kapasitas mentazkiyah, mensucikan jiwa anak-anak, membersihkan jiwa mereka yang ternoda, jiwa mereka yang terbelenggu dengan pemikiran, dengan istilah-istilah, dengan pergaulan, menjadi lebih suci ke dalam Islam. Jadi tidak hanya mentaklim saja, lepas kemudian perilaku mereka dibiarkan, apa yang buruk pada mereka dibiarkan, tidak. Tapi kemudian kita tazkiyah mereka, kita sucikan mereka dengan sentuhan-sentuhan, dengan lembut, dengan taujih, dengan perkataan yang menyenangkan mereka. Kita alhamdulillah di lingkungan pendidikan Yayasan Al-Muntas memiliki perangkat tentang tazkiyatun nafs ini, mensucikan jiwa mereka. Dari mulai TK kita sudah terbiasa melaksanakan mabit, dan kemudian aktivitas-aktivitas lainnya sampai ke tingkat lebih tinggi lagi, SD, SMP, SMA tentu lebih memiliki perangkat lainnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengajarkan kepada mereka, mentarbawi, mendidik, membina mereka.